Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang berbuah lebat untuk Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau kita memiliki progres maju. Tidak stagnat, berdiam diri, tetapi kita maju. Atau dengan istilah berbuah di dalam Tuhan. Kekristenan kita itu harus berbuah. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 ini tadi katakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Bapa, firman Tuhan mengatakan kita harus berbuah di dalam Tuhan. Kita tahu dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23, ini adalah buah-buah roh yang harus dimiliki orang-orang percaya ketika dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang saya katakan di awal, ada progres maju. Ada kasih, sukacita, kesabaran, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita lihat di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan ke-23. Ini buah. Bukan menjadi Kristen yang tidak berbuah, hanya sebatas Kristen identitas. Allah tidak mau itu. Ketika kita menjadi Kristen yang hanya identitas, maka hidup kita juga baik secara rohani ataupun secara jasmani ya tidak mengalami kemajuan. Tetapi kalau kita hidup berbuah di dalam Tuhan, maka ada kemajuan di dalam Tuhan. Sebab jelas sekali lagi saya katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi syarat untuk kita menerima apa yang kita minta kepada Bapa dan permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Itu menghasilkan buah-buah pertobatan. Bukan lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana kita meresponi firman Allah itu dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut bertumbuh dan berbuah. Kesempatan ini saya akan mengajak kita belajar tentang bagaimana caranya agar kita berbuah. Kekristenan kita ini berbuah. Yang pertama, agar kekristenan kita ini berbuah, firman Tuhan mengatakan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita tidak akan pernah berbuah
kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, bagaimana caranya supaya kekristenan kita ini berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu seperti apa? Tinggal di dalam Tuhan itu ialah kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Seluruh aspek hidup kita harus berpadanan dengan Kristus. Maka kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Kita harus seluruh aspek kehidupan berpadanan dengan Kristus. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk kita bisa menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan dalam hidup ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Terus menerus. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tinggal terus di dalam Tuhan. Jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya harus mengandung nilai kekekalan. Baik itu bekerja, baik itu berusaha, apapun yang dikerjakan, baik, bagus, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi di balik kita bekerja melakukan segala sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan jasmani, saya mau katakan, di dalamnya juga harus ada nilai-nilai kekekalan. Tidak mengabaikan Tuhan untuk mengejar hal-hal yang bersifat jasmani. Inilah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kita melihat banyak orang Kristen tidak ada keseimbangan. Dia hanya berusaha terus mengejar hal-hal yang lahiriah dan mengabaikan hal-hal yang rohani. Jadi ada keseimbangan. Nah, kalau kita bisa menjaga keseimbangan inilah yang disebut kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita berbuah? Yang kedua ialah meresponi firman Tuhan dan bertekun di dalam firman-Nya. Sekali lagi, meresponi firman Tuhan dan bertekun di dalam firman-Nya. Jadi kita harus merespon firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, baik itu lewat renungan harian maupun di gereja ataupun apapun dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus merespon firman Tuhan itu dengan baik. Ketika kita merespon, lalu ada tindakan berikutnya, yaitu bertekun di dalam firman yang kita respon tadi. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Coba kita lihat satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Lukas pasal yang ke-8 maksud saya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Nah, jadi untuk kita bisa menghasilkan buah yang lebat, buah di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam perumpamaan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpan dalam hatinya yang baik. Jadi ketika didengar firman, dia respon, menyimpan di dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi
Saya mau katakan menjadi orang Kristen tidak cukup hanya merespon firman Tuhan. Kita dengar, kita respon tidak cukup. Tetapi ketika kita meresponi firman Tuhan ini, kita harus bertekun di dalamnya. Bertekun artinya terus menerus di dalam firman itu. Ada orang mendengar firman Tuhan, disentuh hatinya, dia seperti ada rasa kepingin dekat dengan Tuhan, tetapi beberapa waktu kemudian melempem lagi. Karena apa? Karena dia tidak bertekun di dalamnya, hanya sesaat. Jadi yang benar ialah kita responi firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan, baik itu melalui hamba Tuhan atau siapapun itu, kita lakukan dan kita bertekun di dalam firman. Artinya continue, terus menerus kita ada di dalam firman itu. Terus menerus kita merespon firman itu, bukan sesekali. Oh, lagi firmannya enak, gue respon ini. Kalau enggak. Apapun keadaannya, kita terus harus merespon firman ini dan bertekun di dalam. Maka kalau kita melakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang lebat. Firman Tuhan mengatakan, orang yang menghasilkan buah yang lebat, apa saja yang kamu minta, firman Tuhan katakan tadi, maka diberikannya kepadamu. Biarlah kebenaran firman Allah malam hari ini mengajak kita menjadi orang Kristen yang berbuah, bertekun di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita minta di dalam nama Tuhan, Dia berikannya kepada kita. Terima kasih. Biarlah malam ini kita boleh tidur nyenyak, besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kembali kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.